God bless you. Silakan bisa duduk. Haleluya. Shalom untuk semua rekan-rekan baik di tempat ini, juga untuk yang beribadah melalui live streaming online. Shalom to all. Haleluya. God is good. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ada satu ayat yang diingatkan di dalam firman Tuhan. Tiba-tiba saya teringat di dalam kitab Daniel pasal 11. Daniel pasal 11 ayat 32b. Daniel pasal 11 ayat 32 bagian B, bagian yang kedua tertuliskan, tetapi umat yang mengenal Allahnya, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Haleluya. Harapan pastor kita semua sebagai umat Tuhan, baik Anda yang beribadah live streaming, semua rekan-rekan di sini, kita bertumbuh mengenal Tuhan kita. Kita bertumbuh mengenal jalan-jalan Tuhan. Kita mengenal Tuhan yang ada dan berkarya baik di dalam perjanjian lama yang tertulis di dalam Alkitab, juga dia masih Tuhan yang sama, dia masih berkarya di zaman sekarang, di hidup kita dan masa depan kita. Selama-lamanya dia Tuhan yang ajaib. Amin. Kita mau bertumbuh mengenal Tuhan kita. Praise the Lord, karena dia berjanji orang yang bertumbuh mengenal, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Saya percaya Anda mau tetap kuat di dalam imanmu, Anda mau tetap kuat di dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita, amin. Dan kuat dan bertindak, melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Haleluya, praise God, haleluya. Saya bersyukur semua rekan-rekan dengan iman, pastor mendeklarasikan bahwa semua umat yang beribadah baik di sini maupun melalui live streaming, rekan-rekan adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, dan setiap pribadi di sini mau terus menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan. Anda dengar setiap hari, setiap minggu omongan yang sama pastor sampaikan. Betul. Setiap minggu saya menyambut Anda dengan perkataan bahwa jemaat adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jemaat adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena kasih dan kesetiaan itu adalah dasar yang menguatkan kita dalam satu relationship. Tuhan itu Tuhan yang disebut Bapa kita. Betul? Bapa kami, ada hubungan. Kita dengan Bapa, dia dengan kita anak-anaknya. Ada hubungan saudara. Lebih lagi dekat. Alkitab mengatakan Yesus itu mempelai pria. Dan jemaatnya, kita-kita yang percaya gerejanya adalah mempelai wanita. Nanti ada satu perkawinan yang disebut perkawinan anak domba Allah. Itu ditulis dalam Alkitab. Jadi mengikuti Tuhan Yesus bukan mengikuti agama, bukan mengikuti aturan agama, tetapi satu relationship, satu hubungan saudara dengan Allah, kita dengan Allah. Ada satu relationship, dan di dalam relationship dibutuhkan dua dasar yang sangat penting, mengasihi dan setia. Haleluya. Keluarga yang mengasihi dan setia satu sama lain, tidak ada kuasa apapun yang bisa menghancurkan keluarga itu. Amin saudara. Haleluya. Haleluya. Kita mau menjadi umat yang terus mengasihi Tuhan dan setia kepada Tuhan. Hari ini kita juga bersyukur ya. Mana Michael? Tadi saya lihat betul ya. Just to make sure. Are you Michael? Welcome back home ya. Dia baru tiba dari airport ini ya. Sudah dites ya PCR ya. Negatif. Haleluya, praise the Lord ya. Welcome back ya.
seminggu yang lalu dia berangkat ke Indonesia menjumpai keluarga dan semalam sebenarnya dia telepon pastor jam 11 malam ya kalau enggak salah. Saya lupa 11 atau 12. Dia di airport, dia ngomong-ngomong tentang tentang My SOS itu aplikasi untuk bisa masuk dari luar negeri ke Jepang ya. Terus dia bilang, waduh pastor mungkin saya nggak tahu, saya akan berusaha untuk ke gereja tapi mungkin saya akan telat. Saya bilang it's okay, understand, kamu butuh istirahat, pulang aja enggak apa-apa. Tapi dia bilang saya mau tetap usahakan beribadah ya. Praise the Lord, ya berikan tepuk tangan. Ya, thank God untuk kasihmu kepada Tuhan, thank God untuk kesetiaanmu kepada Tuhan. Amen. Nah, hari ini kita akan membahas di dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 1 sampai 7. Dalam bulan ini, bulan Agustus ini kita diberikan tema Come and Sit, datang dan duduk. Itu artinya bukan apa-apa saudara, tapi mengingatkan kita come and sit. Kita datang di satu daerah, kita berada, come and sit. Dan sit itu duduk, berbicara soal membangun komunikasi, membangun satu jembatan. Ya. Nah, kita akan lihat bahwa melalui tema come and sit, datang and duduk, keberadaan hidup kita adalah hidup yang menjadi saksi-saksi Kristus. Kita akan lihat dasar pembahasan di Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 1 sampai 7 ini, bagaimana kisah ini bisa diaplikasikan atau hikmat apa yang kita dapat dari perikop ini. Ayat 1 sampai 7 kita akan baca. Ini oke, maksudnya tidak mengganggu, semuanya oke. Ya. Kita akan baca ayat 1. Di Ikonium, ada satu namanya Ikonium. Di Ikonium pun kedua rasul itu, yaitu Rasul Paulus dan Rasul Barnabas. Kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi. Lalu mengajar sedemikian rupa, sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Ayat 2, tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Di sini lihat saudara, kalau kita ini hatinya panas, sikap kita akan gusar. Halo? Kalau kita ini panas ya, Anda panas hati dengan teman, dengan orang tua. Kadang-kadang orang tua juga terhadap anak, kan anak juga bisa menjengkelkan. Jadi kita panas hati jadi gusar. Dan itu bahaya sekali. Ya, karena kalau sudah panas, gusar, nanti bisa berbuat dosa yang gak perlu. Mungkin omongannya jadi pedas, jadi mengutuki. Nah, kalau di sini kita lihat sudah panas, sudah gusar, nanti kita lihat mereka akan melakukan kejahatan. Ayat 3, Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ, yaitu di kota Ikonium. Paulus Barnabas dia tinggal sekian minggu mungkin di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan pemberitaan tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Allah yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul, Allah yang melakukan mujizat. Haleluya. Dan dia sampai sekarang melakukan, karena yang melakukan adalah pribadi Roh Kudus. Di Kisah Para Rasul, Roh Kudus yang berkarya dengan luar biasa. Membaca
kisah para rasul itu seharusnya lebih luar biasa, exciting daripada membaca apapun. Kalau zaman saya dulu, zaman pastor masih remaja, umur 15, 14, itu ada satu buku yang membuat generasi itu menanti-nanti. Kalau zaman sekarang mungkin anak-anak muda di sini buku komik Conan ya. Betul ya, Conan ya kalau di Jepang. Kalau zaman pastor dulu 40-50 tahun yang lalu adalah buku Koping Ho. Ada, saya enggak tahu nih ya, yang manggut saya tahu sudah cukup tua. Pak Chandra ya, gini-gini. Zaman-zaman kita itu ya. Koping Ho itu cerita buku silat itu ya. Itu sampai berseri-seri saudara. Sampai mungkin 60 seri, 70 seri. Ada yang mungkin 100 seri saudara ya. Dinanti-nantikan karena kisahnya. Kisah para rasul ini luar biasa. Karena ini kisah Roh Kudus Tuhan yang sama yang sampai hari ini dia ada di dalam kehidupan kita dan mau melakukan mujizatnya melalui kehidupan kita. Amin. Nah dikatakan ayat 3 Paulus dan Barnabas di Iconium itu dia tinggal di situ saya bilang mungkin beberapa minggu. Mengajar dengan berani karena mereka percaya. Haleluya. Mengajar dengan berani karena percaya. Haleluya. Haleluya. Saudara, kalau saudara ada satu kerinduan di dalam hatimu untuk cerita tentang Tuhan Yesus atau mengajar tentang firman-Nya, yang dibutuhkan cuma satu, saudara, percaya. Percaya apa yang engkau beritakan sesuai dengan firman Tuhan. Percaya. Para rasul itu mengajar dengan berani karena mereka percaya pada Tuhan. Pada Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Mereka pegang Alkitab pada waktu itu adalah Alkitab Perjanjian Lama. Dari kitab Kejadian sampai kitab Maleaki. Itu mereka pegang. Karena pada waktu zaman Rasul Paulus dan Barnabas, Alkitab Perjanjian Baru ini belum tersusun. Hanya sebagian tercatat tapi belum seluruhnya. Yang mereka pegang adalah firman dalam Perjanjian Lama. Mereka percaya kepada Tuhan sehingga mereka berani mengajar. Semakin Anda percaya kepada Tuhan, semakin ada keberanian untuk mengajar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Dan di sini Tuhan menguatkan atau menganugerahkan kekuatan dan Roh Kudus melalui kehidupan mereka mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Bagian kita manusia adalah mengajar dengan berani karena percaya pada Tuhan, dan bagian Tuhan adalah bekerja melakukan mujizat-mujizat. Haleluya. Ayat 4. Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka yang sebelumnya kita tahu mereka panas hatinya, mereka gusar, kemudian mereka punya rencana menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Jadi saudara lihat, kalau sudah panas hati, lama-lama jadi gusar. Kalau sudah gusar, lama-lama punya rencana, bahkan rencana jahat. Hati-hati. Makanya jangan biarkan hati kita panas. Haleluya. Jangan menyulut hati kita ini kalau dengan panas. Jangan saudara. Begitu mulai terasa panas, buru-buru diam. Kalau perlu mandi. Istilahnya. Supaya tenang. Karena kalau sudah panas dan terus dibiarkan,
lama-lama gusar. Ini mulai pikiran mulai gusar ya. Nah, lama-lama kalau ndak hati-hati, perkataan kita banyak dosanya, tindakan kita bersalah, bahkan yang menyeramkan, merencanakan kejahatan ya. Kita dalam 1 bulan ini rame di Indonesia. Ya, ada orang yang gusar, ada orang yang panas hatinya, sehingga akibatnya merencanakan. Dan Anda tahu di news ya, apa yang terjadi. Ya. Nah, ketika mereka merencanakan satu kekejaman terhadap rasul-rasul dengan batu, artinya pada dasarnya mereka mau membunuh. Ya. Ayat 6, setelah rasul-rasul mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra, Derbe, dan daerah sekitarnya. Di situ, di kota-kota itu, di mana mereka pergi, di situ mereka memberitakan Injil. Nah, jadi untuk refresh kembali bahwa saya ingin petanya bisa diangkat, saudara ya. Jadi kalau Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul di dalam Alkitab, pasal 13 dan pasal 14 adalah perjalanan misi pertama dari Rasul Paulus dan Barnabas, misi pertama ya. Paul first missionary journey, perjalanan mereka dari Antiok, dekat dengan kota Silisia, tapi ini Antiok Syria. Jadi dari sini mereka berangkat ke pulau Siprus, lewat Salamis, lewat Paphos. Kemudian mereka naik perahu lagi sampai ke Perga. Dari Perga mereka sampai ke Antiok. Ini Antiok yang disebut Antiok Pisidia. Jadi ingat kalau baca Alkitab di Kisah Para Rasul, Anda harus ingat ada Antiok Syria, ada Antiok Pisidia. Jadi jangan bingung, oke? Kemudian dari situ dikatakan mereka berangkat ke Iconium atau Iconium. Tadi kita mulai di pasal 14 ayat 1, Rasul ada di Iconium, mereka memberitakan Injil. Setelah mereka ditolak, mereka berangkat ke Listra, ke Derbe. Ini wilayah-wilayah kota yang disebut wilayah Likonia. Daerah sini ya, Likonia itu di sini ya. Jadi mereka bergerak dari satu kota ke kota yang lain. Nah, apa yang kita mau aplikasikan lewat perjalanan para rasul ini dari kota ke kota ya. Paulus dan Barnabas ditolak di Iconium. Kemudian mereka pergi ke daerah Listra, melewati wilayah kota-kota kecil juga sampai ke Derbe, balik lagi ke Listra nanti, balik lagi ke Iconium. Kita melihat ketika mereka memberitakan Injil, ada orang yang menolak, ada orang yang menerima. Yang menerima diajarkan lebih bertumbuh dalam iman, yang menolak didoakan dan cari orang yang baru lagi. Prinsipnya di sini bahwa pelajaran ini kita diingatkan bahwa sebagai orang percaya kemanapun kita pergi, kita hidup, Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksinya. Minggu lalu kita diingatkan bahwa Tuhan berkata firman-Nya, kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Yesus mengajar kepada orang-orang yang mulai mengikuti Dia. Bukan cuma kepada para rasul, tetapi kepada ribuan orang yang mengikuti Dia. Yesus berkata, kamulah terang dunia, kamulah garam dunia. Jadi kita tahu bahwa sebagai orang percaya kita terpanggil untuk menjadi saksi Kristus.
Lewat perjalanan Paulus dan Barnabas ini, ketika mereka terancam, ada orang-orang yang menolak di tempat mereka berada, mereka move on, mereka pindah. Mereka tidak tawar hati, mereka tetap percaya pada Tuhan, mereka tetap fokus pada kehendak Allah dan pada panggilan Allah dalam hidup mereka. Saudara, dalam perjalanan ini ada orang, saudara, hidup ini ada orang yang senang, saudara. Ada orang yang gak gitu senang. Ada orang yang bahkan Alkitab mengatakan mereka gusar, bahkan merencanakan. Ya, zaman sekarang jarang sekali dah merencanakan pembunuhan. Tetapi masih banyak zaman sekarang yang membunuh karakter, merusak nama baik orang. Karena rencana-rencana mereka, karena mereka tidak senang kepada Anda. Ini adalah perjalanan yang bisa dialami oleh siapapun, termasuk orang Kristen. Kita hidup di dunia ini, di bumi ini, dunia yang tidak sempurna. Karena itulah hal-hal yang sulit bisa terjadi. Tetapi kita punya panggilan kemanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kemanapun kita hidup, kemanapun kita bekerja. Tuhan menghendaki kita menjadi pemberita kabar baik, menjadi saksi Kristus. Tema bulan ini come and sit, datang dan duduk. Kita diingatkan, minggu lalu juga saya sebutkan, bahwa tujuan Tuhan memberikan keselamatan kepada kita. Untuk apa, saudara? Bukan sekedar untuk mengajak kita ke sorga saja. Itu sudah pasti. Karena Yesus sedang di sorga, bukan cuma duduk-duduk, dia berdoa. Alkitab mengatakan, dan dia mempersiapkan tempat rumah di sorga. So pasti, kata orang Sulawesi Utara, Anda dan saya dalam iman kepada Tuhan Yesus pasti masuk sorga. Tetapi bukan sekedar masuk sorga saja. Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Tetapi Allah berkehendak selama kita hidup di bumi ini, melalui hidup kita, melalui hidup Anda dan saya, orang-orang di sekeliling kita boleh melihat Yesus melalui kehidupan kita sehari-hari. Perhatikan, tidak semua orang percaya terpanggil ke dalam 5 jawatan. Di Alkitab ada yang disebut 5 jawatan pelayanan, yaitu rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru. 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Makanya disebut secara teologia 5 jawatan pelayanan. Tidak semua orang Kristen, orang percaya terpanggil sebagai rasul, sebagai nabi, penginjil, guru, gembala. Tidak. Tetapi perhatikan, semua orang Kristen terpanggil menjadi garam dunia, terpanggil menjadi terang dunia. Semua kita terpanggil menjadi saksi Kristus. Ini panggilan semua kepada orang percaya. Haleluya. Dan perhatikan, saudara. Kita ini kan orang yang gak sempurna. Banyak salahnya. Banyak kurangnya. Kenapa ya Tuhan itu masih mau mempercayakan berita Injil, berita yang sangat terpenting dunia ini kepada saudara dan saya, manusia yang lemah ini. Padahal dia cukup pakai 1 malaikat aja dah. Kemana-mana tanpa visa, tanpa harus bikin paspor, nggak repot-repot, tanpa uang. Malaikat bisa kemana saja memberitakan Injil. Kemungkinan besar 99 orang pada bertobat. Tetapi Allah mengambil keputusan justru memberikan kepercayaan, yaitu sebagai seorang yang membawa berita Injil kepada kita-kita ini yang banyak kurangnya. Karena apa, saudara? Karena Tuhan mau mengajar
bahwa justru dalam kelemahan kita, dia mau bekerja. Dia tidak cari yang maha kuasa. Dia tidak cari malaikat yang hebat-hebat. Tapi dia cari saudara dan saya yang serba kurang ini. Supaya Anda dan saya menyadari kekuatan kita ini datang dari kasih karunia Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Haleluya. God is so good saudara bagi kita saudara. Nah, bagaimana kita ini boleh menjadi, atau saya tuliskan dari hikmat-hikmat pengetahuan firman yang kita baca di dalam Alkitab, bagaimana menjaga konsistensi hidup jadi saksi Kristus. Kita ini harus konsisten menjadi orang Kristen. Konsisten. Gimana kita ini konsisten hidup sebagai saksi Kristus. Bukan saya bicara hidup sebagai rasul, hidup sebagai penginjil, hidup sebagai nabi, hidup sebagai guru, hidup sebagai gembala. Bukan. Hidup sebagai saksi Kristus. Kalau Anda baca ya, sekarang ini informasi yang luar biasa. Kalau lihat itu di dalam media, banyak juga hamba-hamba Tuhan yang ternyata hidupnya tidak memberikan kesaksian Kristus. Belum lama ini ada satu orang yang ngaco bener deh. Ya, jadi saya bilang aduh, ya. Terus dari situ kan ribuan orang mulai komentar tuh. Dan saya baca satu aja. Dia bilang, ini nih gara-gara model gini, aku gak akan lagi ke gereja. Gara-gara model begini nih, aku gak akan lagi ke gereja. Saya sedih sih. Tetapi saya tahu juga, waktu nanti di sorga, Tuhan tanya, kenapa kamu tidak mau ikut Tuhan? Karena aku kecewa dengan pendeta itu. Tuhan bilang kangkenai. Sebab hidup kita ke sorga bukan karena ngikutin orang. Hidup kita ke sorga karena setia beriman pada Tuhan Yesus. Amin. Sedih saudara, tapi ini reality di dalam kehidupan ini. Kita mau bukan sekedar hidup lewati begitu saja, tapi kita mau menjadi konsisten hidup jadi saksi Kristus. Gimana saudara? Tidak ada formula yang khusus sebenarnya. Tetapi kalau kita lihat di dalam Alkitab, ada prinsip-prinsip yang Tuhan ajarkan. Pertama, jangan pernah lupa keselamatan itu semata-mata adalah anugerah Allah. Jangan pernah lupa. Ketika bangsa Israel lupa Tuhan yang menolong mereka. Lupa bahwa Tuhan itu yang membawa mereka dengan kuasanya keluar dari perbudakan di Mesir menuju ke tanah perjanjian. Mereka lupa, mereka mulai menyembah berhala. Mereka lupa, mereka mulai tidak setia kepada Tuhan. Orang Kristen, kalau dia lupa akan keselamatan adalah anugerah Tuhan, dia mulai bisa mengatakan, oh kehebatanku yang bisa membuat aku begini toh. Kekuatanku, kebisaanku, kemampuanku yang membuat aku sukses. Di dalam Alkitab, tulisan-tulisan para rasul-rasul itu, mereka menyatakan pengakuan yang dalam bahwa mereka diselamatkan karena iman pada Tuhan Yesus Kristus. Ada rasul yang menuliskan di kolong langit ini, satu-satunya nama yang menyelamatkan cuma satu, nama Yesus. Tadi kita nyanyikan, satu nama yang mengatasi segala nama. Itu nyanyian berdasarkan firman Tuhan. Kita harus mengakui, yes. Waktu tadi saya nyanyi, nama di atas segala nama, kan diulang-ulang itu. Kalau Anda tidak memahami cuma sekedar ngulang. Nanti mulai komplain di tempat,
Kenapa nih orang ini kok diulangi lagi. Nah, kalau Anda menyadari betapa yang dinyanyikan ini adalah kebenaran firman Tuhan, Anda bisa variasi di dalam hatimu. Nggak usah ngikut begitu, saudara. Tadi nyanyi begitu, saya variasi di hati. Yes, nama di atas segala, nama kanker, tunduk kepada Tuhan, nama Yesus. Nama kemiskinan, tunduk kepada Tuhan Yesus. Saya sebutin beberapa penyakit, saya beri situasi yang sulit, tunduk dalam nama Yesus. Haleluya. Jangan lupa bahwa keselamatan semata-mata anugerah Tuhan. Hati-hati kalau kita merasa diri spesial, hebat, sukses karena kemampuan diri kita sendiri. Di dalam kitab Ulangan ada peringatan kepada orang-orang Israel. Tuhan berkata kepada Musa untuk memberitahu nasihat kepada orang Israel, ketika engkau sudah diberkati, ketika engkau sudah sukses, jangan engkau lupa bahwa Tuhanlah yang memberikan engkau kekuatan untuk memperoleh harta ini. Oh, kenapa ditulis gitu? Karena orang bisa lupa. Pendeta pun kalau dia mulai besar, dia mulai banyak jemaat, bisa lupa, saudara. Dia pikir, karena aku khotbahnya hebat, aku PowerPoint-nya hebat, aku begini, gerejaku begini. It's not that. Itu karena kemurahan Tuhan. Amin, saudara. Kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjaga konsisten hidup jadi saksi Kristus. Mintalah pada Allah agar senantiasa hidup kita ini dipenuhi Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, Yesus sendiri berkata, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, yaitu Yesus sendiri berkata bahwa kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun atas engkau, memenuhi hidupmu. Maka kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Haleluya. Jadi ada orang yang akan terpanggil oleh Tuhan dalam anugerahnya menjadi saksi Kristus hanya di Yerusalem. Ada orang yang nanti akan lebih luas sampai ke Yudea dalam tanda kutip. Sampai ada orang lebih luas lagi ke Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Saya tidak tahu di sini Anda yang sebagian mungkin Anda akan tetap di sini, di negeri ini. Ada yang mungkin satu hari pindah provinsi, ke Osaka atau kemana. Dalam perjalanan hidupmu, ada juga mungkin yang pindah ke Indonesia, Samaria. Ada juga yang nanti sampai ke ujung bumi. Anda mungkin dipindahin oleh Tuhan dalam pekerjaan, dalam keluarga, sampai ke Eropa, sampai mungkin ke Afrika. Gak ada yang mau ngangkat tangan. Saudara, kalau saudara sampai ke sana, ke Afrika pun, ingat Tuhan cinta Anda. Bukan karena Anda gak disayang dibuang ke Afrika. Amit-amit ke Afghanistan. Dengar, kalau sampai Anda dalam situasi karena harus berada di Afghanistan dan tinggal di sana, God loves you. Haleluya. Kasih Tuhan tidak ditentukan oleh di mana Anda tinggal. Kasih Tuhan tidak ditentukan oleh berapa banyak berkat dalam hidupmu. Kasih Tuhan tidak ditentukan oleh keberhasilan Anda. Kasih Tuhan kepada manusia sudah dinyatakan di kayu salib sama rata buat manusia. Haleluya. 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 Mintalah kehidupan kita ini dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena kekuatan Roh Kudus yang memampukan kita untuk bersaksi. Kalau Anda baca di Kisah Para Rasul, semua pekerjaan bersaksi demi nama Yesus itu adalah karena Roh Kudus yang bekerja melalui para rasul, melalui kehidupan gereja mula-mula, orang-orang percaya. Dan Roh Kudus yang sama bekerja di zaman Kisah Para Rasul, Roh Kudus yang sama di dalam kehidupan kita. Berikan tepuk tangan.
Haleluya. Dan Roh Kudus yang sama, dia ingin saudara dan saya hidupnya menjadi saksi Kristus. Kenapa saudara? Karena Roh Kudus itu salah satu pekerjaan Roh Kudus disebutkan oleh Yesus, yaitu nanti roh yang akan diutus kepada engkau. Roh itulah yang akan menyatakan dan mengingatkan engkau tentang aku, tentang Kristus. Salah satu tugas Roh Kudus adalah mengingatkan orang akan Kristus. Melalui kehidupan kita, Allah ingin orang-orang di sekitar kita boleh tahu, boleh mengenal akan Kristus. Haleluya. Yang berikut, bagaimana kita menjaga konsistensi hidup jadi saksi Kristus. Yaitu berdoa bagi keselamatan orang-orang di sekitar kita. Sesering Anda ingat, berdoalah bagi orang-orang di sekitar Anda yang belum percaya, termasuk anggota keluarga kita. Berdoa, ya, agar Tuhan menganugerahkan keselamatan kepada mereka. Saat berdoa bagi keselamatan anggota keluarga kita atau orang-orang yang kita kenal di sekeliling kita, pada waktu kita berdoa tentang mengenai keselamatan mereka, itu sesungguhnya sedang meneguhkan rasa syukur dalam diri kita sendiri, saudara. Saudara, kalau kita berdoa ya, apalagi berdoa untuk keluarga kita diselamatkan, Anda pasti berpikir, Tuhan terima kasih, di antara keluargaku aku salah satunya yang diselamatkan. Aku gak ngerti Tuhan kenapa yang lain belum, tapi aku bersyukur Kau sudah selamatkan aku. Haleluya. Ada rasa syukur kita diselamatkan. Ya. Kemudian juga ketika kita berdoa kepada orang-orang yang kita kenal di sekeliling kita, termasuk anggota keluarga kita, ini akan membuat kita lebih sensitif akan tuntunan suara Roh Kudus untuk berbicara tentang Injil atau tentang kebenaran di saat kita berkomunikasi dengan orang yang kita doain. Misalnya Anda sedang mendoakan anggota keluarga malam ini, tahu-tahu besok pagi dia telepon Anda. Anda langsung bilang, wow, bukan kebetulan semalam gue lagi doain keselamatan dia. Sekarang familiku kontak, pasti ada sesuatu. Anda mulai kontak sama Tuhan. Tuhan, apa yang aku perlu berikan pesanmu kepada dia. Atau teman Anda, mungkin teman SMA, teman kuliah mungkin tahun lalu, udah nggak kontak, tahu-tahu saudara mendoakan, ingat nanti malam doakan, dan besok somehow itu melalui email kayak melalui SMS kontak Anda bisa wow. Anda langsung wow, semalam aku baru doain, dan langsung Anda otomatis kontak dengan Tuhan. Apa ya Tuhan? Pesan apa yang Kau mau aku sampaikan kepada orang itu? Haleluya. Praise the Lord. Doakan orang-orang di sekeliling Anda agar mengenal, menerima keselamatan dari Tuhan. Yang berikut, yang terakhir ini, saya tuliskan ini, nanti saya jelaskan supaya ada keseimbangan. Just be a friend and be a good listener. Jadilah seorang sahabat dan juga mau orang yang mendengar dengan baik ya. Enggak cerewet. Saya bersyukur terkadang pastor ini kalau sama istri, kita ini perlu diperbaiki. Kadang-kadang istri saya bilang, jangan cut pembicaraan dulu. Jangan cut, oh iya ya. Saya perlu belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Kita butuh be a good friend and be a good listener. Nah saudara, kan kita sering dengar dan kita tahu di Alkitab bahwa Yesus itu dikenal sebagai sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Pernah dengar ya? Di dalam Alkitab, dan ini ada, yaitu di Matius pasal 11 ayat 19. Yesus sendiri tahu
bahwa orang-orang tuh menyebut dia sebagai sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Di ayat 19 tuh, pasal 11 Matius, Yesus berbicara tentang dirinya. Anak manusia datang, ia, anak manusia itu Yesus, ia makan dan minum. Dan mereka itu orang-orang yang beranggapan, yaitu orang-orang dari kelompok Farisi dan ahli Taurat. Mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi kata Tuhan Yesus, hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Tuhan mau beritahu, Tuhan Yesus, bahwa perbuatan itu akan merefleksikan hikmat Allah. Orang-orang menganggap Yesus ini sahabat dengan berdosa, dianggap bahwa perbuatannya pun sama seperti orang berdosa. Tetapi Yesus menjawab, perbuatan Yesus merefleksikan hikmat Allah. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Nah, Yesus disebut sahabat, a friend of sinners. Jadi pada dasarnya Yesus dikenal sebagai orang yang bergaul dengan orang berdosa. Nah, tapi balance saudara, karena saya tahu ada ayat mengatakan di 1 Korintus pasal 1 Korintus pasal 15. Ayat 33 dan 34 kita baca. 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Kita baca 1, 2, 3. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Di sini saja. Satu ayat saja cukup ya. Pasal ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ini nasihat Alkitab. Bahwa ada pergaulan yang buruk dengan orang-orang berdosa bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Tetapi di sini kita lihat Yesus justru dikenal bergaul dengan orang berdosa. Balance di mana? Apakah Yesus melanggar firman Tuhan ini? Nasihat ini. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. No. Perbedaannya adalah banyak orang bergaul dengan yang buruk, berdosa, malah membiarkan dirinya dirusak sehingga kebiasaan yang baiknya tercemar. Tetapi Yesus punya tujuan. Kalau Anda dan saya hidup bergaul dengan orang berdosa, kenal banyak, is okay. Asal punya tujuan. Tujuan yang sesuai dengan firman Tuhan. Jangan saudara bergaul demi bisnis. Nanti kalau Anda bergaul demi bisnis, komprominya banyak. Kalau customer Anda yang bergaul Anda dia sukanya perempuan, kalau Anda demi bisnis disediakanlah wanita. Serem saudara sudah level gitu. Ya, serem saudara. Ya. Jangan pikir saudara. Saya tahu ada hamba Tuhan yang dalam dunia bisnis dan sampai-sampai saya bersyukur dia tidak level gitu, tapi sampai mengerikan saudara. Karena dia juga ngerti bisnis. Orang yang berbisnis itu satu hari dia berada di satu negara, sama orang bisnis itu yang dia kenal, dia ditelepon, kamu di mana? Oh di negara ini. Di kota apa? Dia gak mau sebutin. Kenapa? Kalau disebutin, terus di hotel mana dia gak mau sebutin. Karena kalau disebutin apa? Gak usah khawatir. Aku kirim aja perempuan. Gila saudara. Jahatnya iblis itu. Ini real, dunia yang real saudara. Kalau Anda sudah masuk dunia yang begitu, kalau Anda dan saya tidak punya tujuan yang clear, sesuai dengan Alkitab, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik.
by the grace of God, Anda yang beribadah di sini, rekan-rekan, juga yang beribadah di melalui live streaming, Anda adalah orang-orang yang punya karakter baik. By faith saya declare. Tetapi bagaimana kita ini bisa konsisten bersaksi di dalam kehidupan dunia ini yang tidak mudah. Dan Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan kesaksian keselamatan harus datang dari Allah. Dan dia bergaul dengan orang-orang yang berdosa. Nah kita lihat. Dia memberikan satu prinsip. Bahwa kalau hidup punya tujuan yang sesuai dengan firman Tuhan. Anda tidak perlu takut bergaul dengan orang-orang berdosa. Ya. Matius pasal 9. Saya akan akhiri ini. Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13. Tertuliskan ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius. Ini Matius yang di Alkitab. Matius duduk di rumah cukai. Jadi kita tahu Matius penulis kitab Injil Matius ini sebelumnya seorang yang bekerja dalam dunia perpajakan cukai. Dan pada zaman itu dunia perpajakan adalah dunia yang penuh dengan dosa. Karena itu dunia yang banyak penipuan, banyak kebohongan, pemalsuan dan penipuan. Dan sayangnya sampai sekarang pun dunia perpajakan dunia yang penuh dengan tantangan. Ya. Penuh dengan tantangan. Banyak orang yang mau masuk karena itu daerah basah katanya ya. Padahal basah itu banyak kuman. Basah itu bisa gatal-gatal ya. Saudara kalau kita banyak main basah-basah kan. Kalau anak-anak pulang basah aja harus dikeringin. Tapi bagi mereka basah adalah tempatnya. Sampai sekarang. Tapi kalau Anda punya karunia soal pajak mampu. Punya kemampuan di situ. Anda diutus untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia seperti itu. Nah, Matius duduk di rumah cukai, lalu Yesus berkata kepada Matius, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius selalu mengikut dia. Ayat 10, kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Ketika Yesus makan di rumah Matius, ini makan saudara ya. Datanglah banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan Yesus dan murid-muridnya. Saudara perhatikan. Pertama, Matius. Ini staf pemungut cukai. Dia termasuk tadinya orang yang tipu-tipu juga saudara. Tapi Tuhan bilang ikut aku. Somehow ada sesuatu yang terjadi, dia dapat iman, dia mengikuti Yesus. Dan teman-temannya juga kan ya banyak orang berdosa juga. Ketika Yesus makan di rumahnya, datanglah teman-temannya orang berdosa ini. Dan makan bersama-sama dengan Yesus, perhatikan, dan murid-muridnya. Jadi murid-murid Yesus yang awal-awal itu masih bergaul dengan orang berdosa. Nah, kemudian kalau makan kan pasti duduk. Makan itu duduk saudara ya. Zaman dulu kebanyakan duduknya di lantai. Tapi mereka duduk atau ada meja kecil mereka makan. Ya. Nah, duduk. Yesus come to the house of Matius and sit. Duduk makan bersama-sama dengan para pendosa. Ayat 11. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, orang Farisi, kelompok orang agamawi, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Jadi mereka lihat Yesus ini seringnya makan. Saya suka bercanda. Kalau di gereja banyak makanan, haleluya, karena kita pengikut Yesus.
Yesus suka makan. Kalau Anda nggak senang sukanya puasa, ngikutlah Yohanes. Yohanes Pembaptis banyak puasa. Kalau Yesus banyak makan. Ceritanya makan terus saudara. Nah tapi ingat, Yesus punya tujuan. Makan pun dia punya tujuan. Dia makan di situ sama-sama dengan pemungut cukai. Ayat 12, ketika mereka bertanya kenapa gurumu nih makan melulu dengan orang-orang pemungut cukai dan orang berdosa. Yesus mendengar. Haleluya. Hati-hati kalau ngomongin Yesus. Ya hati-hati kalau ngomongin Yesus. Pulang gereja nggak seneng sama satu jemaat ngomongin jemaat yang lain. Ingat, ketika Anda ngomongin jemaat, ketika ngomongin gereja, ketika ngomongin pendeta, you sedang ngomongin Yesus. Dan dia dengar loh saudara. Makanya pastor hati-hati, gak suka ngomongin gereja lain, gak suka ngomongin pendeta lain. Apalagi nyebut nama, hati-hati. Nanti saya ditegur, disenting sama Tuhan. Gak mau. Hati-hati. Mereka ini ngomongin Yesus. Kemudian Yesus bilang, Yesus dengar. Kemudian Yesus berkata, bukan orang yang sehat memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Ayat 13 kita baca bersama-sama. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan bukan persembahan. Karena aku datang, aku datang untuk memanggil orang benar dan melainkan orang berdosa. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan memanggil orang berdosa. Yesus datang ke rumah Matius, makan bersama-sama. Waktu makan bersama-sama, rupanya ada suara yang keluar. Nah, kita tidak pernah tahu nih waktu makan Yesus ngomong apa. Nggak pernah di Alkitab ditulis tuh. Waktu makan, apalagi dengan orang-orang berdosa, ngomong apa kita nggak ngerti. Tetapi yang jelas pada waktu dia makan, pembicaraannya mengeluarkan aura, mengeluarkan suara, mengeluarkan pengurapan yang memanggil. Terutama orang-orang berdosa jadi resah, jadi nggak enak, tapi mereka merindukan sesuatu di dalam hati mereka untuk jadi orang benar. Yesus datang, come and sit. Datang dan duduk makan bersama-sama untuk memanggil orang berdosa. Yesus banyak bergaul dengan para pendosa. Perhatikan, pergaulan Yesus dengan orang-orang berdosa itu tidak mengubah perilaku Yesus. Tadi kan ada peringatan di dalam 1 Korintus. Jangan sesat. Pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Nah, Yesus ini boleh dikatakan terkenal sebagai sahabat pendosa. Artinya dia sudah sering makan dan lebih banyak mungkin makannya dengan orang-orang berdosa. Tetapi pergaulan dengan orang berdosa tidak merusak perbuatan baik Yesus. Karena apa? Dia punya tujuan. Dia punya fokus. Dia makan bersama-sama dengan pendosa, ada pergaulan. Di saat dia bergaul, di saat itu, momen itu bersama dengan para pendosa, termasuk waktu makan bersama, duduk bersama, ada bincang-bincang, ada pembicaraan. Disitulah pembicaraan normal di tempat makan, pembicaraan biasa sambil menikmati makanan. Percakapan Yesus bagaikan memanggil orang-orang berdosa untuk kembali ke jalan yang benar. Kalau Anda bergaul dengan banyak orang berdosa, bagus, gak ada masalah. Tetapi
hanya dengan satu tujuan. Yaitu melalui kehidupan Anda menjadi saksi Kristus. Di luar itu berbahaya. Jangan karena bergaul karena bisnis, mau koneksi, apalagi mau PDKT, pendekatan ya. Mau ada rencana, mau pacarin dan sebagainya. Sangat-sangat pastor kalau nggak dideketin gimana dia ditarik jadi orang Kristen. Kebanyakan missionary dating ditarik. Orang-orang Kristen malah ditarik jadi hidup menjauh dari Tuhan. Tujuan kita cuma satu, kalau Anda bergaul dengan orang yang berdosa, Anda tahulah teman-teman Anda mungkin suka ngomong jorok, main perempuan, minum-minum, dan Anda kenal, it's okay. Asal kita ini punya tujuan, yaitu melalui pergaulan kita menyampaikan, mensaksikan kehidupan kita yang berbeda. Kehidupan Anda yang penuh dengan Tuhan tidak bisa ditutupi. Yesus berkata, terang tidak bisa disembunyikan kan? Kamulah terang dunia ini. Dan bila terang itu menyala di atas bukit, nggak bisa ditutup kata Tuhan ya. Pasti menyala. Kalau Anda dan saya hidupnya betul-betul penuh dengan Kristus, di antara orang berdosa, Anda justru terangnya tambah memancar. You different. Kamu ini berbeda. Kamu berbeda. Kamu berbeda. Kenapa? Di situ Anda sampaikan kebenaran Tuhan. Di situ Anda ceritakan kasih karena Yesus. Haleluya. Bergaullah dengan orang berdosa tapi dengan tujuan hidup Anda mengalirkan kasih Tuhan. Di luar itu hati-hati. Motif yang lain hati-hati. Karena kemungkinan Anda bisa terseret. Yesus cuma punya satu motif. Aku datang, I come and I sit it together. Bergaul dengan mereka karena aku memanggil mereka, orang-orang berdosa, untuk kembali ke jalan benar. Haleluya. Dan panggilan itu masih Tuhan berikan kepada saudara dan saya. You are the salt of the world. We are the light of the world. Ya, pernah dulu kan berapa tahun yang lalu terkenal mungkin 20 tahun. We are the world. Ya. No, you are not the world. We are not the world. We are the light of the world. Kita adalah terang dunia ini. Jadi jangan bangga dengan we are the world. We are the world. Kita tidak dipanggil untuk menjadi dunia ini. Tapi kita dipanggil untuk menjadi terang bagi dunia ini. Haleluya. You are, we are. Kita ini punya kesempatan anugerah Tuhan. Dimanapun kita berada, dimanapun kita hidup, jadilah saksi Kristus. Haleluya. Saya ulangi lagi 4 hal ini yang saya tulis. Ini bukan formula khusus, tetapi hikmat yang dari Alkitab bagaimana menjaga konsisten hidup menjadi saksi Kristus. Jangan pernah lupa keselamatan itu semata-mata adalah anugerah Allah. Mintalah pada Allah agar senantiasa hidup kita dipenuhi Roh Kudus. Berdoalah bagi keselamatan orang-orang di sekitar kita. Be a friend. Just a friend and a good listener. Jadilah sahabat, teman bagi orang-orang, bahkan orang-orang berdosa, dan jadilah pendengar yang bijaksana, yang baik. Mari kita bangkit bersama. Haleluya. Oh rabababa barantara basyidi di dadalala basyidi di baratala basyidi di baka. Tuhan terima kasih. Roh Kudus, Engkau yang berkarya di kisah para rasul. Engkau yang hidup menuntun perjalanan para rasul dan orang-orang percaya di gereja mula-mula. Engkau juga Roh yang sama, Roh Kristus yang diam di dalam kami. Tuhan, kami tahu kami banyak kelemahan, kekurangannya. Tapi kami percaya firman-Mu.
adalah kehendak-Mu bagi kami orang percaya menjadi garam dunia ini, menjadi terang di sekeliling kami. Tuhan, kami berserah kepada Engkau. Penuhi kami, gereja-Mu, dengan Roh Kudus-Mu sendiri. Kami akan belajar untuk berserah dituntun oleh Engkau. Supaya kemanapun kami berada, kemanapun kami pergi, kemanapun kami bekerja, kemanapun kami sekolah, jadikan kami bejana, saksi Kristus. Orang dapat melihat Kristus melalui kehidupan kami. Bahkan dalam kelemahan kami tidak menutupinya, kami mau mengakuinya. Karena dalam kelemahan, kekuatan-Mu bekerja. Tuhan, terima kasih. Kami sudah dengar firman-Mu. Mohon kekuatan daripada Engkau, supaya kami boleh menjadi konsisten hidup sebagai saksi-saksi Kristus. Tuhan tolong. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan.